Yang pertama, dia akan diantarkan oleh ahli keluarganya. Yang kedua, dia diantar oleh harta bendanya. Yang ketiga, dia diantar oleh amalnya. Setelah manusia dikuburkan, fayarji'u itsnan, maka akan kembalilah ke rumah. Dua di antara yang mengantar, yaitu ahli keluarga dan harta benda. Satu-satunya yang akan kekal bersama manusia di alam kubur itu sampai ke akhirat hanyalah amal. Itulah satu-satunya. Artinya amal itu adalah bekal satu-satunya yang akan dibawa. Nah tentu sebagai bekal, kita mau bekal itu adalah yang terbaik. Kita tak dapat membayangkan bagaimana kalau orang berjalan dengan bekal seadanya. Yang ada itu pun tidak pula baik. Nah masalahnya amal ini sama seperti tanaman-tanaman. Bila dijaga dengan baik, dia akan tumbuh baik, subur dan boleh jadi akan berbuah baik. Tapi kalau amal itu tidak, tanaman itu tidak dijaga, dia akan merangas dan boleh jadi juga mati. Sedemikianlah amal. Kadang-kadang dalam amal itu masuk hal-hal yang bisa membuatnya rusak, yang menyebabkan nilainya hilang dan bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Nah tentu sebagai orang yang berkeinginan kehidupan selamat di sini dan selamat juga di akhirat, maunya kita amal itu tetap awet baik. Nah apa caranya supaya amal itu tetap baik? Ternyata ada teknisnya. Yang pertama harus ikhlas, bukannya. Apapun perbuatan amal itu jangan pernah keluarkan dari ikhlas. Karena ikhlas ini adalah kuncinya. Tidak boleh ada motif lain berbuat kecuali karena Allah. Selama manusia mampu mempertahankan ini, maka manusia akan memiliki perbekalan amal yang baik. Tapi kalau sudah masuk ke situ unsur-unsur lain, seperti hal-halnya yang ingin kita perlihatkan kepada orang lain, maka Allah bilang amal itu nanti aku tolak. Banyak pun dia aku tak terima, apalagi sedikit. Banyak tidak ikhlas, Allah tolak. Yang lebih parah itu sudah sedikit, tidak pula ikhlas. Sedekah 2.000 rupiah tapi ceramahnya panjang, itu namanya tak ikhlas. Sudahlah 2.000 rupiah, ceramah panjang pula lagi. Maka lebih baik sedekah 200 juta walaupun ceramahnya panjang. Nah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Ketika manusia itu kelak diperlihatkan amal yang pernah mereka lakukan, kalau ternyata itu tidak ikhlas, kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan, artinya tak ada gunanya. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, jangan kalian melakukan perbuatan seperti orang yang bersedekah tapi ingin menunjuk ke orang lain. Kata Allah Ta'ala, itu nanti famataluhu kama sali safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salgan. Sama seperti debu yang ada di atas batu dan ditimpa oleh hujan lebat, yang tinggal sudah batu mengkilat, debunya hilang. Sebagaimana hujan menghilangkan debu di atas batu, begitulah amal yang tidak ikhlas tadi menghilangkan nilai perbuatan itu. Nah itu yang pertama yang harus selalu kita pelihara. Yang kedua, sesuaikan amal itu dengan sunnah. Karena apapun perbuatan dalam agama ini, sunnah itu adalah panduan. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah segala contoh perbuatanmu dariku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jangan kalian buat yang lain. Andai kata perbuatan itu besar tapi tak sesuai dengan sunnah, sekali lagi Allah tolak. Man amila amalan laysa min amrina fa huwa radd. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada percontohannya, bukan pula ada dasarnya dari kami, maka perbuatan itu ditolak. Kemarin kita dengar ada sekelompok orang di Jawa Timur sholat 23 rakaat 15 menit. Itu sholat terekspres dalam abad 21. Paling cepat, lebih cepat daripada titipan kilat, tiki. Tiki masih ada nyangkutnya 2 hari. Mereka bisa melakukan sholat 23 rakaat 15 menit. Dan ternyata itu bukan tercepat. Tahun ini meningkat menjadi 7 menit 23 rakaat. Mungkin ada latihannya, mungkin bagaimana supaya lebih cepat. Tahun depan lebih cepat. Nah boleh jadi latihannya di Qatar, sama seperti F1 itu yang berkeliling-keliling. Nah sekarang 7 menit 23 rakaat. Boleh jadi tahun depan 5 menit, depannya 3
3 menit 23 rakaat. Dan terakhir tinggal lagi rakaatnya saja atau menitnya saja, rakaatnya sudah hilang, tak lagi dibuat sama sekali. Kenapa mereka menerjemahkan agama ini seperti saya? Akhirnya sholat ala dzikri, jadikan sholat untuk mengingatku. Nah katanya di situ kan tujuan sholat mengingat Allah. Maka kalau sudah ingat selesai. Orang seperti ini akhirnya bisa sholat di atas kendaraan. Merenung sebentar, sudah selesai sholat. Kalau ditanya kita sholat, sudah. Kapan? Itu tadi. Loh seperti itu sholatnya. Sholat itu kan mengingat Allah. Kalau sudah ingat ya apa sholat lagi? Targetnya cuma mengingat Allah. Kalau inilah yang diikuti, ini akan menyesatkan. Dhal wa qatal. Andai kata memang begitu tafsiran ayat itu, kenapa Nabi sampai pecah kakinya lamanya berdiri? Kenapa beliau harus membaca surah Al-Baqarah di ayat pertama, di rakaat pertama, baca surah An-Nisa di rakaat kedua? Tanda bahwa yang dilakukan ini tak sesuai dengan sunnah. Bila tak sesuai dengan sunnah, hilanglah dirinya. Sekalipun kelihatan hebat. Kemudian yang ketiga, sabarlah dalam melakukannya. Tak ada perbuatan yang baik dan sukses dengan baik tanpa kesabaran. Sholat pun perlu sabar. Panjang imam, sabar. Sakit perut, sabar. Pendek imam, sabar. Nah bulan Ramadan ini ternyata lebih panjang daripada kita duga. Kalaupun kita sudah biasa 30 hari, tapi rasanya kadang-kadang berbeda. Kok bisa terasa lama? Buktinya bagaimana? Kemarin orang semuanya senang, tapi ternyata tak semuanya yang sampai ke ujung. Banyak yang mundur di tengah. Alhamdulillah ini masih ramai itu sholat zuhur. Mungkinkah seramai ini lagi setelah masuk di bulan Syawal? Jawabannya ada pada kita sendiri. Sabar atau tidak? Yang dibuat oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini latihan sebenarnya. Sengaja Allah buat berkali-kali karena namanya mengasah itu tak boleh sekali. Kalau diasah sekali lalu kemudian terasa tajam ditutup, maka akan hilang nilainya. Semangatnya akan hilang. Dicoba berkali-kali. Sudah 30 hari sholat zuhur terus saja di masjid. Mestinya ini akan kesan. Kesan itu tak dapat dilihat sekarang, tapi setelah bulan Syawal nanti. Jadi kalau bulan Syawal masjid Raudhatul Amilin ini masih ramai seperti ini penuh sholat zuhur, berarti asahan di dalam bulan suci Ramadan itu mempan. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, begitu masuk bulan Syawal, open house yang lebih banyak berbanding jemaahnya, dan tinggal satu imam Bilal dan orang-orang yang bakal mati besok, berarti asahan dan tak sukses. Amal itu pun tidak dapat dipertahankan. Kemudian lagi, yang seterusnya harus ada di situ istiqamah. Istiqamah itu tetap, jangan mundur, karena ternyata untuk mencapai terbaik itu memang harus istiqamah. Orang-orang dulu kalau kita lihat, ketika mereka sudah dalam satu momen, mereka tidak akan mundur sekalipun situasinya sudah berubah. Maka oleh karena itu istiqamah itu kata ulama seperti batu karang. Pasang laut, dia tetap batu karang. Surut laut, dia juga batu karang. Bahkan dihempas gelombang, batu karang tetap bertahan. Itulah orang yang beristiqamah. Jadi walaupun semua kelihatan sudah pada mundur, orang yang beristiqamah tetap tegak di belakang. Walaupun orang sudah mulai tak lagi peduli, sibuk dengan kehidupan, orang beristiqamah dia akan tetap dengan prinsipnya. Yang inilah yang menjadi kunci. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, mungkin semua orang mau yang terbaik, tapi yang akan mendapatkan yang terbaik itu yang istiqamah. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beristiqamah itu akan turun malaikat kepadanya memberikan berita gembira. Satu, alla takhafu wa la tahzanu, supaya mereka tak pernah bersedih di sini dan juga di akhirat. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan memberikan berita gembira tentang surga yang menunggu mereka. Dan yang terakhir, kunci supaya amal itu tetap awet, mujahadah, bersungguh-sungguhlah. Sholat itu nanti ada ukirannya, tertulis famayyamal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan perbuatan baik kecil, maka dia akan melihatnya. Artinya dilaporkan lagi kepada kita. Nah, maunya kita tentu ketika laporan itu datang, seperti kita menerima rapor lulus sekolah, ada hijau, ada merah, ada warna lain, hitam. Yang warna lain tidak ada. Hijau ada.
biru yang ada biasanya. Hijau tidak Pak Haji pakai baju hijau. Hijau laut. Itu kan simbol gitu. Kalau sudah merah itu tanda bahwa tak baik. Maunya kita terbayang kalau boleh biar hitam, biru saja. Akhirnya dilihat kembali. Tetapi hijau atau tidak itu tergantung cara kita membentuknya. Kalau kita membentuknya umpamanya sembarang, maka dia akan merah. Tapi kalau membentuknya serius, maka dia akan hijau, akan biru, ataupun menghitam. Oleh karena itu hadirin dirahmati, seorang sahabat bernama Abu Hurairah pernah berkata, ada 3 hal yang dipesankan Nabi kepadaku, katanya. Sejak aku mendengar, maka aku tak pernah meninggalkannya sampai mati. Itu pula hebat. Yang pertama, Rasul suruh aku untuk puasa 3 hari setia. Yang kedua, Nabi suruh aku duha. Yang ketiga, Nabi suruh aku jangan tidur sebelum engkau witir. Sejak aku mendengar itu dari Nabi sampai mati, aku tak pernah meninggalkannya lagi. Kesungguhannya itulah yang membuatnya hebat. Jadi mudah-mudahan yang hadir ini pun juga sama seperti itu. Walaupun kita bukan Abu Hurairah, 30% dari Abu Hurairah jadilah. Bisa Bapak Ibu? Gak mantap anggunya namanya. Setengah-setengah. Insya Allah zaman modern ini insya Allah itu tidak lebih diyakini daripada ya siap. Lebih yakin kita dengan ya siap itu berbanding insya Allah. Apa sebab? Insya Allah itu selalu dijadikan jalan keluar. Bapak besok datang ya, ada undangan. Dalam artinya tak mau datang tuh judulnya, tapi menghibur insya Allah. Kan semuanya jadi insya Allah. Tapi siap, itu karena lebih meyakinkan. Tapi yang insya Allah tadi mudah-mudahan betul. Dan coba kita bertahan. Ada berapa hari lagi? 8 hari lagi. 8 hari itu terlalu pendek untuk dilalui. Kalau sekiranya kita tahu makna kebesaran Ramadan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.